اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hadir di majelis ilmu mengambil daripada warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Syairus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Palembang. Mudah-mudahan selalu menambahkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan rahmat, ampunan, maghfirah kepada kita dan Allah wafatkan dalam keadaan beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dzurriyyah dan semua berikut beliau ila yaumil qiyamah. Baik sebelum dan sesudahnya minta ampun, minta halal, minta ridho di dalam membacakan Kitab Syairus Salikin halaman 223. Dari bawah ke atas 10 baris. Atau ditambah kalau sedikit. Wa kana dhihku ashabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih menjelaskan tentang akhlak kelakuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah uswatun hasanah, contoh terbaik yang patut kita tiru. Akhlak, kelakuan dan segala hal ehwal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang awam meniru kecuali mengetahui kayak apa kelakuan Nabi dan sebagainya. Inilah kelakuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dhihku ashabihi 'indahu at-tabassuma iqtida'an bihi wa tawqiran lahu. Artinya dan adalah tertawa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadapan Nabi. Jadi sahabat-sahabat Nabi, kawan-kawanan Nabi, orang yang sejenis dengan Nabi, mereka tertawa di hadapan Nabi, tersenyum juga, tersenyum aja. Kalau Nabi aja tersenyum, sahabat tertawa yang berbunyi-bunyi lah ada. Ini sahabat umpat juga kayak Nabi, tersenyum. Dan segelak-gelak tertawa Nabi, tersenyum kelihatan gigi, itu aja. Jadi bila sampai tak urihing Nabi kelihatan gigi, itu gelak sudah. Nah, kalau kita tuh berbunyi lah bisa sampai terbahak-bahak begini ada Nabi kada kayak itu, sahabat kada kayak itu juga. Ada berbunyi ketawa tuh. Dan nama saking lucunya itu lah, ada tahan menahani atau empat ada tawa bisa aja. Karena mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah kayak itu tertawanya Nabi. Yang terbang itu tertawanya syaitan. Dan mentakzimkan baginya. Jadi para sahabat ini tertawa itu tersenyum
dan membesarkan bagi Nabi Muhammad SAW, menghormati ketika berada di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini akhlak para sahabat kepada Nabi. Qalu wa laqad ja'ahu a'rabiyyun yawman wa huwa 'alaihi salam mutaghayyirul lawni yunkiruhu ashabuhu fa arada an yas'alahu faqalu la taf'al ya a'rabi fa inna nunkiru lawnahu faqala da'uni fawalladhi ba'athahu bil haqqi nabiyyan la ad'uhu hatta yatabassam. Faqala ya Rasulullah balaghana anna al-masiha ya'ni dajjal ya'ti an-nasa bis-saridi wa qad halaku ju'an aftara li bi abi anta wa ummi an akuffa an saridihi ta'affufan wa tanazzuhan hatta ahlaka huzalan am adriba fi saridihi hatta idza tadalla'tu shib'an amantu billah wa kafartu bihi. Qalu fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu thumma qala la bal yughnika Allahu bima yughni bihil mu'minin. Artinya, dan sesungguhnya datang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Arabi, yakni orang dusun pada satu hari. Ini kisah pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam datang orang dusun. Orang dusun ini orang yang desa terpencil. Kalau kita ini di mana, misal di Siang Gentong atau di ujung-ujung kampung, datang orang jauh, orang dusun ke kota Makkah atau di Madinah nih, datang kepada Nabi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu berubah warna mukanya. Orang ini datang, dan pada ketika itu wajah Nabi lagi berubah kayak muha marah itu. Ada apa? Ada tahu para sahabat? Dimungkarkan akan dia oleh sahabatnya. Artinya sahabat-sahabat yang lain ini menegah orang yang dusun tadi, jangan dahulu, jangan sekarang dahulu bertakon lawan Nabi. Nabi muha lagi ubah, kaina dahulu. Yakni dilihat oleh sahabatnya akan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah. Muka Nabi kena ubah, jangan dulu. Seperti orang marah. Muka Nabi. Maka berkehendak orang Arabi itu bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang Arabi, orang dusun tadi datang hendak bertakon lawan Nabi. Dia para sahabat kaina dahulu bertakon, muka Nabi pindah ubah. Maka berkata sahabat, jangan engkau perbuat hai orang Arabi, jangan dahulu. Maka karena bahwa kami mungkar akan warna mukanya, yakni karena kami melihat akan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah. Kenapa? Jangan dusun tadi kata jangan dahulu. Kami melihat muka Nabi berubah. Aina dahulu. Maka kata orang Arabi itu, tinggalkan oleh kamu akan daku. Maka demi Tuhan yang membangkitkan dia jadi nabi dengan sebenarnya, tiada aku tinggalkan dia hingga ia tertawa. Karena aku ngomonglah Nabi tertawa dia. Ayo dijinakan aja mau nih bertamu Nabi. Anjir orang dosa tadi lah. Maka ia berkata, ya Rasulullah, nah diparakinya juga, ya Rasulullah, telah sampai akan kami hadis bahwa masih yakni ad-dajjal. Telah sampai hadis kabar lawan kami, ajar orang dosa ini dajjal aina mendatangkan manusia dengan sarid, yakni dengan makanan. Bujurankah aina dajjal itu memberi makan, mendatangkan makanan.
Dan sesungguhnya telah binasa mereka itu kelaparan. Nah, artinya orang yang kelaparan kayaknya diunjuki oleh Dajjal makanan. Bujuran kan itu ya Rasulullah. Ada hampir sampai hadis. Dan adakah engkau lihat bagiku demi bapakku dan demi bapakku engkau dan ibuku bahwa aku enggan daripada makanannya itu, karena memelihara akan diriku dan mensucikan diriku daripadanya hingga aku binasa sebab kurus kelaparan, atau aku lazim masuk di dalam memakan akan makanannya itu hingga apabila aku puas kenyang maka aku percaya dengan Allah Ta'ala. Artinya ujaran dusun tadi lah tinggi bila ulun kena kelaparan boleh kalau makan itu, tetapi ulun tetap beriman kepada Allah. Dan kafir aku dengan dia, yakni dengan Dajjal. Supaya jangan kelaparan aja dijulungi Dajjal makan tinggi. Tapi tadi tetap beriman dengan Allah Ta'ala. Maka kata rawi, maka tertawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar takunan yang kaya itu, tertawa Nabi. Padahal kita aja belum bertamu lagi lawan Dajjal kan? Zaman hari ini Allah ini bertamu Dajjal kelaparan, Dajjal menjulungi, boleh kalau makan makanannya tapi tetap beriman lawan Allah Ta'ala. Hingga kelihatan nyata gigi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di hadapan. Jadi ketawa gelap Nabi mendengar ketakunan orang dusun tadi, ketawa gelap Nabi sampai tersenyumnya itu kelihatan gigi, ketawa gelap artinya. Hanya menghibur lawan Nabi. Kemudian maka bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang Arabi itu, jangan engkau masuk memakan akan makanan Dajjal itu. Jangan ya Nabi. Kalau yang hanya kelaparannya, jangan sampai memakan makanan Dajjal itu. Tetapi memengkayakan akan dikau oleh Allah Ta'ala dengan makanan yang mengkayakan ia dengan dia akan orang yang mukmin. Kena jadi Nabi makanan daripada Allah Ta'ala. Makanan orang hari kiamat akhir zaman itu kena memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, kenyang lainnya. Kelaparan kena turun Dajjal, siapa hendak diunjainya. Tapi beriman, percaya iwak nang masak sehari, tanaman tumbuh sehari, berbuah sehari, ajaib sakti. Dajjal jangan dimakan ya Nabi. Mungkin bertamu Dajjal tawa Nabi takunan orang Arab padahal kada bertamu lagi ya kita gini sama sudah mati dia sudah anak cucunya kan bertamu atau Dajjal. وقالوا كان من أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفسا ما لم ينزل عليه قرآن أو يذكر الساعة أو يخطب بخطبة عزة. Artinya kata mereka itu yang meriwayatkan akan hadis ini, dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu daripada yang terlebih banyak daripada manusia tertawa. Nabi ini sering tertawa, tapi tertawa Nabi tidak tersenyum. Artinya acak Nabi ini tak pangurihingan Nabi ini, pangurihingan. Dan yang terlebih baik diri, yakni yang terlebih banyak kesukaan daripada segala manusia. Nanti Nabi ini ketujuh benar menyenangkan hati manusia. Kan bila kita ini pangurihingan orang ketujuh senang orang. Nabi ini paling manusia yang paling diajak menyukakan hati manusia. Jauh menyakiti hati manusia. Hingga idkhalul surur fi qulubil mu'minin, menggembirakan hati orang beriman itu benar pahalanya. Bahkan ada riwayat Allah Ta'ala menciptakan malaikat
Bila kita itu menggembirakan hati orang beriman, Allah menciptakan malaikat yang akan mengawani kita di alam kubur. Misalnya orang ada masalah nafkah lah tinggi, berkisah lawan kita hibur. Ada masalah penyakit misalnya, apa ini macam-macam, atau masalah gawian, masalah usaha panen, kita hibur. Nyaman aja karena biar ada aja karena rezekinya misalnya apakah kata-kata yang baik, kata-kata yang menenangkan orang, itu kenapa halnya ya maaf misalnya lah, makin sakit hati orang, makin pikiran makin kacau. Itu kadang Nabi gitu menghibur, Nabi menyenangkan hati orang. Itu akhlak Nabi SAW. Paling mantap tersenyum. Selama tiada turun atasnya Quran, kecuali turun Quran, Nabi bisa muhani wilayah yang menyebutkan siksa, tapi Qurannya nama kisah siksa, sedih benar Nabi, menangis benar Nabi. Ancaman di Quran tuh banyak. Ya kan Nabi ini basyira wa nadhira, orang yang mengabarkan kabar gembira surga, wa nadhira ancaman neraka itu namanya. Kenyaman makanya manusia ini banyak katujuh. Jakanya kitab itu katujuh fadilat, kelebihan surga, kelebihan gunung Uhud, kelebihan daripada nang siksa. Bila menggawinya disiksa ini, bila menggawinya disiksa ini kita aja nak katujuh nang dalam fadilat, pada nang disiksa gitu lah. Tinggi. Misalnya kenapa? Ya bisa aja kan katujuh nang disiksa itu sebenarnya khauf. Manusia banyak katujuh dihibur daripada dienjang, banyak katujuh dipusuti daripada dicatok. Atau menyebut akan hari kiamat, sedih juga Nabi Muhammad. Mengingat hari kiamat, surah Waqiah itu kiamat kisahnya. Banyak surah-surah tentang hari kiamat. Yang lalu membaca itu menangis. 30 itu banyak. yakni kesusahan hari kiamat, kayak bagaimana di alam kubur, di padang mahsyar, di siratal mustaqim, dan sedih juga Nabi Muhammad. Itu aja. Kau takut kepada Allah, atau membaca ia akan khutbah, bisa karena khutbah pengajaran dan menakuti akan manusia, maka ketika itu terlebih sangat kedukaan, duka cita wajah Nabi SAW menangis ya. Bila lontakan ancaman, habar ancaman ya, basyira wa nadhir adalah manusia ini kami kabar mereka bergembira dari upah dahulu ada mampan juga hanya ancaman. Bila menggawi ini sembahyang fadilatnya ini, bila menggawi menuntut ilmu fadilatnya ini, kadang masih juga hanya ancam. Bila macam-macam neraka maksudnya. Wa kana idza surra wa radiya fa huwa ahsanun nasi ridan fa inna wa'aza bijiddin wa in ghadiba wa laysa yaghdabu illa lillah lam yaqum li ghadabihi syai'un wa kadzalika kana bi umurihi kulliha. Artinya dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila suka dan ridho maka kesukaan daripada manusia. Apabila Nabi itu senang banget, artinya apa itulah menyenangkan hati benar lawan manusianya, menampakkan kesenangan. Bila ridho benar, bila suka benar. Dan terlebih baik keridhaan daripada manusia. Dan jika ia mengajar atau menjagakan manusia, maka itu dengan sungguh-sungguh pengajaran. Namun melajari manusia, mengajarkan ilmu agama sungguh-sungguh Nabi, supaya orang paham, supaya orang mengerti. Mengajari Quran apakah ujur-ujur Nabi, sungguh-sungguh. Dan jika ia marah, tiada ia marah melainkan karena Allah Ta'ala. Nabi kata mau marah orangnya hilim Nabi, kecuali nang
melanggar aturan Allah Ta'ala, marah-marah benar karena Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala sarik ya. Nah anehnya itu apa bermaulid nyaring ngaji nyaring sarik lah, ini musik sih nyariknya kan ada sariknya, aneh lah tapi nyata sama padahal dalam itu salawat dalam mengaji gangguan haram ya gitu kan, apalagi yang haram ya kayak apa kisahnya tuh. Maka tiada berdiri bagi marahnya oleh sesuatu. Artinya kada marah Nabi, orang menghina Nabi, orang mencaci Nabi kada marah Nabi, kecuali menghinakan Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala, marah Nabi. Dan demikian lagi adalah di dalam sekalian pekerjaannya itu semata-mata karena Allah Ta'ala, berataan kalau pekerjaan Nabi, gawian Nabi itu karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lillahi ta'ala, karena untuk diri sendiri. Wa kana idza nazala bihi al-amru fawada al-amra ila Allah wa tabarra'a min al-hawli wal quwwati wastanzala al-huda fa yaqulu Allahumma arinil haqqa haqqan fa attabi'ahu wa arinil munkara munkaran warzuqni ijtinabahu wa a'idni min an yashtabiha alayya فأتبع هواي بغير هدى منك واجعل هواي تبعا لطاعتك وخذ رضا نفسك من نفسي في عافية واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Artinya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila turun dengan dia sesuatu pekerjaan, artinya Nabi ini hendak begawi, hendak berusaha, Nabi berusaha juga. Nabi pernah berdagang, Nabi pernah berhumah, Nabi pernah beternak, gawian pernah Nabi menjadi contoh. Maka menyerahkan dia akan pekerjaan itu kepada Allah Ta'ala. Ingat dahulu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah lah, kalau berdagang ni, kalau sarahkan lawan bian, kalau ni berhumah, kalau sarahkan lawan sambian, kalau ni apa usaha apa, kalau sarahkan lawan sambian. Nah ini tu disarahkan tawakal dahulu nanti. Dan berlepas dia daripada dayanya dan upayanya, berlepas daripada kadada la haula wala quwata illa billah. Kadada daya lantaran kepintaran kan, lantaran pengalaman yang banyak, lantaran kebisaan banyak lah. Lalu hasilnya itu lah bukan daripada hasil diri atau ibadah begini. Hendak beribadah, sembahyang, beribadah, la haula wala quwata illa billah. Kada kawak kamu kada pertolongan Allah Ta'ala. Berkejip mata itu kada pertolongan Allah, kada kawak. Inggih, menyuap nasi kada pertolongan Allah Ta'ala, kada kawak. Berataan pertolongan Allah Ta'ala. Itu jadi sebelum melakukan sesuatu Nabi itu dulu Nabi diserahkan kepada Allah. Bila ingat ini banyak ada ingatnya. Dan memohonkan ia akan petunjuk, kemudian meminta kepada Allah Ta'ala petunjuk daripada Allah Ta'ala, dan membaca ia akan doa yaitu Allahumma haqqan fa'attabi'ahu wa arinil munkara munkaran warzuqni ijtinabahu wa'idni min ayn yashtabiha alayya فأتبع هوايا بغير هدى منك واجعل هوايا تبعا لطاعتك وخذ رضا نفسك من نفسي في عافية واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Pada hafalannya bahasa kita aja tadi dah. Nah, ya Allah dah. Ini akhlak Nabi. Sarahkan. Bukan karena kepintaran, bukan karena kecerdasan, bukan karena apa. La haula wala quwata tadi Pak. Jadi kada ada riya, kada ada ujub, kada ada merasa diri. Berataan itu.
Apa arti duanya? Hai Tuhanku, lihatkan olehmu akan daku yang hak akan yang hak, nang bujur, nang sabujur-bujurnya, nang bujur dan bujuran bujur bahasa kita dah. Lihat akan ya Allah, yakni lihatkan yang benar itu akan sebenarnya, maka mengikut aku akan dia. Dan bila bujur, mudahkan ya Allah, ya aku mengikuti, mengamalkan. Dan lihatkan olehmu akan daku yang mungkar itu akan mungkar, salah. Yakni lihatkan olehmu akan pekerjaan yang jihad akan jihadnya. Namun kada baik lihat akan juga. Namun kada baik itu ya Allah. Dan berizki olehmu akan daku menjauhi akan dia. Rizkinya apa? Jauh. Kawa menjauhi. Kada melanggar, kada menjauhi. Kada baik. Dan peliharakan olehmu akan daku daripada bahwa ishtibah atasku, yakni peliharakan olehmu akan daku daripada samar. Samar ini ambang akan ketentuan benarnya dan salahnya. Ini gawian bujur ke salah, halal kah syubhat kah, halal kah haram kah, mungkin peliharakan. Maka supaya jangan aku mengikut hawa nafsuku, supaya jangan mengikuti hawa nafsu. Misalnya gawian kayak apa lah, sama bujur kata apa gitu ya. Kehendak nafsu ini hendak nyaman terus lah misalnya. Contohnya tuh lah. Gawiannya bagus kah kata nah itu ini apa pada bagus jauh apa. Dan tiada petunjuk daripadamu, dan jadikan olehmu hawaku mengikut bagi taatmu. Nah, jadikan hawa nafsuku ini ya Allah katuju mengikuti ibadah kepadamu, taat kepadamu. Hawa nafsu ini kan katuju nang nyaman-nyaman, bisa nang nyaman tuh kemaksiatan. Dan ini minta bantuan kepada Allah Ta'ala, hawa nafsu ini nang baik-baik aja. Dan ambil olehmu akan ridho dirimu daripada ridho diriku. Ya artinya minta ridho kepada Allah di dalam afiyah, sihat wal afiyat. Dan tunjukkan olehmu akan daku bagi orang yang bersalahan di dalamnya. Nang salah tunjukkan ya Allah daripada sebenarnya dengan izinmu, bahwasanya engkau memberi hidayah akan barang yang engkau kehendaki kepada jalan yang benar. Kemudian faslun fi bayan akhlaqihi wa adabihi fi ta'am, akhlak Rasulullah ketika makan ulang dah. Akhlak Rasulullah ketika makan. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kelompok manusia dalam urusan tawakal, ini ada langsung menyambung tadi pembahasannya dulu tentang tawakal. Tawakal itu berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok manusia dalam urusan tawakal ada 3 kelompok. Kelompok pertama, ia beriman kepada Ar-Razzaq, kepada Allah Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Tetapi imannya belum sampai pada batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok ini hanya berpegang pada sebab atau usaha. Tahuai Allah Ta'ala itu nang memberi rezeki tinggi, tetapi ini berpegang lawan usaha, pada usaha dinapak nalita. Tahuai.
Tetapi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang musabbibul asbab, yang menjadikan sebab. Allah Ta'ala nama Allah sebabnya dapat rezeki, hanya lupa, ada ingatnya tak. Nama Allah sebabnya itu Allah Ta'ala juga. Sebab datang rezeki itu. Apabila datang asbab, ia sangat senang. Datang sebabnya senang. Orang atarika, ada gawian dan apabila asbab itu hilang, ia sangat bersedih. Nah, ini kelompok yang pertama, beriman berlezat tapi tidak ingat dengan orang yang memberi sebab itu. Begitulah keadaan orang yang beriman kepada Ar-Razzaq tetapi belum sampai pada batas yang semestinya. Belum sampai lagi ini imannya orang awam lah. Kalau ada dinapa tadi ya. Nah itu dah. Ada aja itu sebabnya Allah Ta'ala atau Maha Tarik. Kita manusia ini nyaman pulang ke kantong ke simpanan misalnya tinggi juga nang tawakal kucing, tawakal burung, pada simpanannya. Hari ini habis, hari esok besoknya. Hari ini makan, tang hari lain pulang gitu. Kelompok kedua, ia hanya tinggal di rumah tanpa berusaha apa-apa. Kita tinggi. Yang dipikirkannya hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tanpa memikirkan usaha untuk mendatangkan rezeki. Beribadah dia kalian disuruh Allah Ta'ala. Harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah makam Sayyidah Maryam waktu belum melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Apa Siti Maryam itu berkena di mihrab tempat ibadah. Ditekuni oleh Nabi Zakaria. Apa itu di Qur'annya? Qalu ya Maryam anni alaki hadza, qalat huwa min indillah. Dari mana datang ini? Ujar Nabi Zakaria. Banyak, bahkan buah-buahannya yang pada musim datang. Ada di kamar siapa nama dari? Ujar Siti Maryam, qalat min indillah. La ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nah, bisa kata itu lah. Jadi malaikat ini datang matahari. Jadi ada itu nyata lah. Di kamar aja orangnya. Bahkan yang kayak udah Datuk Kabul itu lah, orangnya wafat sudah. Apa luar biasa berkahnya. Ini kelompok yang kedua, beribadah jangan datang saja kita. Ada yang pertama tadi mencari lagi sebab apa sebab. Kelompok ketiga, tingkatan ini adalah kedudukan yang paling tinggi di antara ketiga tingkatan. Ia punya asbab, namun tiada berpegang sedikit pun pada asbab tersebut. Ia bisi usaha, tapi kada berpegang di situ. Ia hidup di tengah orang banyak dan berusaha, usaha juga. Tetapi usahanya hanya sebagai lambang semata. Ada usaha. Jadi hati itu selamat daripada mengharap imbalan orang, pemberian orang. Sebab hatinya tiada berpegang pada asbab-asbab, sebab-sebab yang dilakukannya, dan asbab itu tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Asbabnya pulang, usahanya pulang pada mengganggu ya, sampai waktu sembahyang, sampai waktu menuntut ilmu, sampai waktu ibadah, sampai waktu zikir. Ada terganggunya. Nah, ini lebih tinggi lagi daripada nomor 2 tadi jenisnya.
ada usaha. Jadi harus ada usaha juga. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti kita menghilangkan usaha, bukan begitu. Atau asbab seperti mengunci pintu, membuka toko, bertani dan lain-lain. Ada berkunci aja kamar, dan di kamar aja ibadah. Ada membuka toko, ada berhumah atau gawin-gawin yang lainnya. Ada kayak itu tawakal. Boleh berusaha selama usahanya itu tidak mengganggu ibadah. Boleh berusaha, dianjurkan. Yang dari ayyakuna kasban. Seyogianya manusia itu berisi usaha. Itu ada dalam kitab itu yang dari ayyakuna kasban. Tidak mengganggu ibadah sembahyang, zikir, amalan-amalan, tabaca haji, salawat tabaca, Quran tabaca, zikir tabaca, ibadah. Dan tidak mengganggu menuntut ilmu. Nah, bila mengganggu menuntut ilmu, kata orang mengaji itu lain tawakal aja. Dan tidak mengganggu untuk berbuat baik, malah dengan ada usahanya nyaman bersedekah, nyaman beribadah. Jadi usaha itu apalagi diberi Allah Ta'ala kelebihan harta kekayaan itu bisa menjerumuskan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya memasukkan ia ke dalam surganya Allah Ta'ala dengan ada usaha. Berkah awal berzakatnya, awal umrah, awal haji, awal sedekah, awal haul, awal baca manakibannya. Itu tugas ini. Yang dianjurkan jangan sampai usahanya masuk ke dalam hati seolah-olah usahanya itu Tuhannya. Nah ini dilarang. Ada usaha dilakukan tadi. Nah itu jangan sampai itu. Itu sebab aja Allah Ta'ala juga. Sehingga sangat takut kehilangan pekerjaan, kehilangan langganan hilang, takutan jadinya. Mengenai Allah Ta'ala dia, jadi kita takutan gawian hilang, ada aja lagi Allah Ta'ala karena mengolahkan sebab gawiannya apa? Minta kepada Allah. Langganan ambil berlangganan, tapahual apakah misalnya ada aja tuh kan? Atau usaha atau jabatan dicabut orang, ada aja tuh kan? Karena usahanya itu yang dianggapnya menyampaikan rezeki padanya, ini nam salah. Tingkat hatinya. Orang seperti itu memang yakin pada Ar-Razzaq, percaya bahwa Ar-Razzaq nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi pada praktiknya ia berpegang pada usahanya disebabkan keyakinannya tidak sampai menurut ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kurangnya pengetahuan. Kenapa sebabnya? Karena kurang ilmu. Kurang berdedam tadi. Ya ada tahu. Penting banget. Dan tafakur, kurangnya tafakur dan kurang melatih diri untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Nabi sebelum turun menjauhkan usaha atau ibadah kaumnya, nggih serahkan kepada Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. La haula wala daya upaya puasa kada kawa dia, kada daya upaya berzikir kada kawa, kada daya upaya Allah Ta'ala. Bertolongan Allah Ta'ala bertaat. Tugas kedua setelah beriman kepada Razzaq bahwa dirinya menjadi sumber rezeki kepada makhluk yang lainnya. Ini tugas orang beriman kepada Razzaq, inya itu menjadi sumber rezeki kepada orang lain, baik rezeki lahir maupun rezeki batin. Dirinya ia jadikan penghubung untuk menyalurkan rezeki bagi orang lain yang ada berhajat, yang berhajat. Ada orang hajat. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin cinta dengan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak orang-orang yang berhajat kepadanya. Tapakai benarnya itu manfaat benar khair
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Paling bermanfaat, paling dipakai bagi manusia, paling bagus manusia. Harta yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Jukong yang paling bermanfaat bagi orang banyak, sahabat kalau pekah. Yang paling bermanfaat bagi orang banyak itu yang paling bagus. Kendaraannya kan, motornya kan. Jadi kadang pakai seorang. Inilah bagian kedua dari tugas-tugas orang yang beriman dengan Ar-Razzaq. Ia tidak kikir atau bakhil. Orang yang masih kikir atau bakhil berarti masih belum meneladani sifat Ar-Razzaq. Apabila seseorang sudah berbuat seperti demikian, maka lengkaplah tugas di dalam meneladani nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Berarti ia berhak menjadi Abdur Razzaq, hambanya Allah Ar-Razzaq. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Al-Fattah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan taufik hidayah, ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan untuk mengingat dan menghafalkannya sehingga menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat beriman husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi